Oke, baik. Sekarang kita akan coba membahas application dan examples masih, tetapi untuk kasus yang lebih spesifik dengan beberapa variabel ataupun angka. Eh, Contohnya misal kita ingin menghitung moment of inertia perputaran terhadap sumbu Z dari sebuah cone, di mana cone itu adalah sebuah volume, sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh Z sama dengan AR dan Z sama dengan B, di mana deltanya massa jenisnya sama dengan 1. Maka kalau kita akan menyelesaikan ini, tahap pertama yang perlu dilakukan adalah mencoba memvisualisasikannya terlebih dahulu. Z sama dengan AR, sebenarnya R ini bisa kita anggap sebagai X kuadrat. Ya, R itu sama dengan, sebentar. Ya, R ini sama dengan, ya kita ingat bahwa R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, maka R itu sama dengan square root dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke. Nah, maka tapi kita bisa rangkum ini menjadi X, menjadi R. Maka, yang pertama adalah kita ingin melihat garis ininya dulu ya. Kemiringan ini dulu, yang menjadi kemiringan dari sebuah cone. Dan ini rumusnya itu adalah A dikalikan R. Seperti itu ya, A dikalikan dengan R. Dengan A-nya itu adalah sebuah kemiringan tertentu ya. Oke. Yang kedua adalah Z sama dengan B. Nah, Z sama dengan B adalah bangun, ada sebuah plane ini, Z sama dengan B dan deltanya sama dengan 1. Oke. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Oke, kita ingat tadi bahwa dalam moment of inertia terhadap sumbu Z, maka kita sebelumnya ya kita ingat lagi, terhadap sumbu Z adalah R kuadrat delta dV. Ya, R kuadrat, maka ini sini ini adalah R kuadrat ya dikalikan delta, tapi karena deltanya sama dengan 1 jadi nggak ditulis, dan ini adalah dV-nya. Seperti itu ya. R dr d theta dz sama dengan dV-nya. Kalau kita visualisasikan, maka bentuknya menjadi, sebentar, mungkin yang ini seperti ini. Yang cone-nya itu adalah yang ini dulu, begitu. Dan ini tergantung dengan kemiringan yang kita plot. Bukan yang ini satu lagi. Oke. Kalau cukup miring mungkin jadi seperti ini. Oke. Kalau A-nya semakin tinggi, maka dia akan semakin tajam. Kalau negatif, maka tentu jadi ke bawah. Kalau 0, jadinya datar. Oke, nah ini adalah Z sama dengan AR, ya, atau R-nya itu saya rubah di sini supaya lebih mudah ya. Akar X kuadrat Y kuadrat. Yang kedua adalah Z sama dengan B-nya. Z sama dengan B-nya adalah yang plane ini. Nah, plane ini juga ini bisa kita, karena nggak ada angkanya, jadi sebenarnya bisa kita variasikan ya. Seperti ini. Oke. Ya, nah, yang dicari adalah berapa moment of inertia kalau kita ingin moment of inertia dari volume dari benda ini ya. Nah, artinya ini kita akan melakukan sebuah putaran begitu, memutar. Dan ini bisa bermanfaat ya kalau kita di bidang teknik, misalnya kita ingin menghitung bagaimana di mesin pabrik begitu misalnya, proses manufaktur, lalu kita ingin menghitung berapa moment inersia dari perputaran mesin bubut misalnya begitu ya, atau sebuah rotasi yang memang dilakukan oleh suatu part dalam proses manufaktur. Nah, maka kita bisa menghitung dengan rumus ini. Oke. Nah, itu jadi volumenya itu. Nah, kemudian maka equation tadi Z sama dengan AR, maka R sama dengan, tentu sama dengan Z per A. Nah, kita pertama adalah dr d theta dz, artinya
kita akan coba lihat untuk setiap karena ini adalah drd theta, berarti seakan-akan ketika dz-nya itu fix, maka r-nya bergerak dari mana ke mana, theta-nya bergerak dari mana ke mana. Ya, berarti ketika z-nya fix, berarti dari sumbu ini fix, anggaplah misalnya di titik ini. Nah, kita fixkan, maka yang terbentuk adalah sebuah plat ya. Nah, plat ini rumusnya apa gitu ya. Oke, plat ini kan adalah ternyata sebuah lingkaran. Oke, ternyata sebuah lingkaran. Nah, bagaimana cara mencari R-nya ini dari lingkaran tuh bagaimana? Ya dari 0, ya dari 0 sampai ke ujung sini. Ujung sini itu apa? Oh, ujung sini itu adalah AR. Begitu kan ya. Maka integrannya ini adalah dari 0, dari sini ke R ya. Dan R-nya itu apa? R-nya itu adalah karena Z sama dengan A per R, maka R itu sama dengan Z per A. Nah, maka dari 0 sampai Z per A. Begitu, dari 0 sampai Z per A. Tetanya bagaimana? Ya, tadi kita coba pindahkan ke sini ya. Ya, kemudian ini disebut Z. Ya, maka misalnya tadi kita ambil ya R-nya dari 0 sampai ke ujung sini, sampai ke R0 sampai R di sini. R sini itu apa? R di sini adalah Z per A. Nah, lalu tetanya dari mana ke mana? Tetanya, tetanya adalah ya seputaran ya. Seputaran itu berarti dari 0 derajat sampai ke 2pi derajat. Jadi maka dari 0 sampai 2pi. Nah, baru terakhir Z-nya. Z-nya berangkat dari mana ke mana? Oke, Z-nya adalah dari 0 sampai atas ini. Sedangkan di sini kan sebenarnya Z sama dengan B. Ya, sedangkan di sini Z sama dengan 0. Maka kenapa Z sama dengan B ya? Karena dia dibatasinya oleh Z sama dengan B di soal. Nah, maka Z-nya adalah dari 0 sampai ke B. Nah, nanti kita bisa selesaikan dan singkat cerita menggunakan cara integral yang sudah kita pelajari, hasilnya adalah ini.